Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cahyo KCL Lunas Hijau Bibit 01 ya kawan-kawan. Untuk teman-teman petani kelapa khususnya, semoga diberi kesehatan dan panjang umur, diberi panen yang berlimpah ya. Yang baru tanam tetap semangat, karena kita juga masih pemula ya. Ya harus belajar untuk menanam atau belajar untuk sharing-sharing intinya ya teman-teman, cara perawatan dan cara menanggulangi hama ya, seperti itu ya. Tetap semua tanaman itu pasti ada hamanya ya teman-teman, tergantung kita untuk mengurus atau menanggulanginya ya, seperti apa caranya ya, seperti itu. Nah, kita sekarang akan membahas tentang proses ya teman-teman, proses pembuatan bibit kelapa Genja Mentok, Genja Hibrida, Genja Kopior Wulung ya. Itu prosesnya kita bahas di sini dari awal ya, biar teman-teman tidak selalunya kalau dikasih bibit yang bagus atau bibit yang asli bilangnya mahal ya. Itu sebenarnya salah ya teman-teman ya. Itu tidak bagus ya. Maksudnya tidak bagus itu teman-teman, kita beli kualitas itu pasti kalau kepingin kualitas bibitnya bagus ya, atau benar-benar yang asli valid, itu pasti harganya sedikit mahal ya teman-teman, seperti itu. Nah contohnya ya teman-teman, kita cerita ngobrol sedikit ya. Kita dari petik ya teman-teman, karena membuat bibit itu sangat lama prosesnya ya teman-teman, bisa setengah tahun baru kita jual, seperti itu ya. Kita bicara dari pemetikan ya teman-teman, kita harus petik dulu ya. Petik yang kelapanya seperti ini nih, kelapanya tua. Kalau ini jenisnya Genja Kopior Wulung ya teman-teman, bukan Genja Mentok ya, jenisnya Genja Kopior Wulung. Ini sama aja dengan Genja Mentok lah, pembahasannya itu sama aja ya. Intinya kita bahas proses pembuatan sampai siap jual ya teman-teman. Nah seperti ini nih, yang masih hijau seperti ini ya teman-teman nih, ini kita petik semuanya. Dari sekarang kita petik, terus prosesnya penjemuran itu tidak cepat ya teman-teman, karena belum kering seperti ini ya. Nah belum kering seperti ini. Kalau yang sudah kering seperti ini, kita bisa langsung kita pangkas dan kita semai ya, kita tata atau kita semai langsung, seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini atau yang seperti ini nih, ini kan kemlangrang ya teman-teman. Ini nih kocoknya bagus, sudah benar-benar tua ya, walaupun hijau tapi sudah layak untuk dibuat benih atau untuk bibit ya, seperti itu. Nah dari kita pemetikan seperti ini ya, seperti ini, untuk pengeringannya itu kita jemur selama 2 minggu, kalau enggak 3 minggu ya teman-teman. Itu kalau cuacanya bagus, panas terus, panasnya kalau seperti sekarang, seperti bulan ini. Nah ini sangat-sangat bagus ya teman-teman untuk menjemur kelapa ya, cepat kering. Itu paling cepat 2 minggu ya, paling cepat 2 minggu ya teman-teman. 2 minggu baru bisa kering seperti ini ya, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Tapi masih agak sedikit hijau, tapi udah berani kita potong ya. Kalau yang untuk yang pemula ya teman-teman, jangan berani-berani memotong masih seperti ini ya, karena kalau belum tahu triknya itu sangat bahaya ya. Tingkat kegagalannya itu sangat-sangat banyak, seperti itu ya teman-teman. Nah makanya kenapa bibit kelapa itu mahal ya teman-teman, kalau yang jenis-jenis bagus ya. Contohnya jenis Genja Mentok, Genja Hibrida, Genja pohon pendek, Genja Kopior Wulung ya. Itu kan bibit yang punya gen Genja pendek, sudah bisa berbuah ya. Kita tanam dari ukuran segini semuanya, setengah meter ya. Tanam dari ukuran seperti ini, setengah meteran, ini Genja Mentok ya teman-teman. Itu bisa mulai berbunga, itu estimasinya 2,5 tahun 3 tahun ya, tergantung teman-teman cara perawatannya ya, cara merawatnya, seperti itu. Nah mungkin kan teman-teman kadang ada yang kasih harga 60.000, ada yang kasih harga 70.000 ya. Itu sebenarnya sangat murah ya teman-teman. Karena apa saya bilang sangat murah? Karena teman-teman itu tidak tahu cara prosesnya ya. Prosesnya itu sangat lama.
prosesnya dari kita petik, intinya ya dari kita petik, dari kita semai itu sampai siap jual itu sekitaran 6 bulan 5 bulan ya, cepat-cepatnya 4 bulan ya teman-teman, kita bisa jual yang sudah berdaun. Kalau 4 bulan itu secara ukuran 30 cm 20 cm ya daunnya ya teman-teman. Kalau dari pemetikan sampai kita siap jual itu kira-kira 30 cm 20 cm. Nah ini kalau kita ini ya teman-teman, kalau kita petiknya seperti ini mulai bertunas itu sekitaran 2,5 bulan ya teman-teman, 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah, cepet-cepetnya kalau bagus itu 2 bulanan ya. Kalau bagus, kalau pas kita dikasih rezeki bagus itu 2 bulan juga udah tumbuh tunas ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh semua yang baru mau bertani kelapa itu jangan dimasalahkan kalau masalah harga ya, soalnya kita prosesnya itu sangat-sangat benar-benar sangat-sangat lama ya teman-teman, tidak gampang, dan kita juga masih nanggung resiko untuk yang tidak tumbuh. Jadi kita semuanya semai itu 100 batang ya teman-teman, 100 butir itu bisa, yang tidak tumbuh itu bisa 20-15 butir ya, seperti itu. Nah kalau teman-teman kepingin bibit yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bagus, yang benar-benar asli genjah ya, semuanya genjah kopior wulung, genjah mentok, genjah hibrida ya, itu kan semuanya genjah, jenis genjah itu cepat panen. Teman-teman itu cukup modal sekali, itu untungnya berkali-kali, dan sekali panen teman-teman nih bisa langsung ngembaliin modal teman-teman semua ya. Kalau teman-teman tidak percaya silahkan coba nanam salah satunya ya, mau nanam 1, 2, 3 atau mau nanam 10 ya, itu bebas ya teman-teman. Itu dijamin sekali panen modal teman-teman langsung kembali ya, seperti itu. Nah jadi prosesnya itu sangat lama ya teman-teman, kisaran 4 bulan 5 bulan itu kita baru bisa jual. Dari proses pemetikan, penjemuran, penyemaian sampai kita siap jual itu sekitar 4 bulan 5 bulan ya, paling cepat pokoknya 4 bulan itu kita bisa jual ya teman-teman. Makanya kenapa bibitnya mahal, bibit genjah mentok, genjah hibrida, genjah kopior wulung, karena prosesnya ya teman-teman, prosesnya itu sangat-sangat lama dan tidak gampang, seperti itu ya. Nah semoga video ini untuk teman-teman semua bermanfaat. Jika ada kata-kata salah ya yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya pribadi ya, Cahyo KCL, tunas hijau bibit 01 ya. Yang silakan untuk teman-teman semua yang mau tanam-tanam bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih, salam sukses selalu, salam bertani, semoga diberi kesehatan dan panjang umur semua teman-teman ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.